Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 8 Januari 2023. Judul renungan, Yakin pada Rencana Allah. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1-2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Miss Universe adalah kontes kecantikan tertua yang masih berlangsung hingga hari ini. Kontes ini diadakan untuk memilih wanita yang paling unggul di dunia. Untuk memenangkannya, para peserta harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu brain atau cerdas, beauty atau cantik, dan behavior atau sikap baik. Para peserta wajib melalui serangkaian tes atau ujian. Hanya 1 dari 80 orang perwakilan tiap negara yang berhak membawa pulang mahkota Miss Universe. Seperti inilah dunia kita bekerja. Biasanya kita akan memilih yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Namun berbeda dengan cara Tuhan memilih kita. Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia yang mayoritas berasal dari bangsa non-Yahudi. Pada zaman itu, sering terjadi perselisihan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka dipilih Allah untuk menjadi umatnya. Ulangan pasal 7 ayat 7-9. Kemudian muncul ajaran sesat yang mengajarkan bahwa orang-orang non-Yahudi yang ingin menjadi umat pilihan Allah harus melaksanakan tradisi Yahudi, misalnya disunat atau merayakan upacara-upacara keagamaan Yahudi. Rasul Petrus menolak keras ajaran palsu ini. Ia mengatakan bahwa mereka, Kristen non-Yahudi, adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Jadi Allah memilih seseorang menjadi umat-Nya bukan karena dari keturunan Yahudi atau dengan melakukan tradisi-tradisi Yahudi. Allah memilih seseorang menjadi umat-Nya karena ada dalam rencananya. Apa rencana Allah untuk umat-Nya? Yaitu menggenapi janji-Nya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Semua manusia pada dasarnya harus binasa karena dosa-dosanya. Dosa sekecil apapun tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Namun karena kasih-Nya kepada kita, Allah telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Ia bangkit untuk menyatakan kemenangan-Nya atas maut. Ia juga naik ke surga
untuk menyediakan tempat bagi kita. Pada akhirnya, Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput umatnya kembali pulang ke surga. Rencana Allah selalu sempurna dan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Rencana keselamatan bagi kita sudah digenapinya. Bersyukurlah untuk kebaikannya dan percayalah kepadanya. Semua manusia pada dasarnya harus binasa karena dosa-dosanya. Namun, karena kasih-Nya, Allah menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.